Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anda semua yang saya hormati, khususnya para senior programmer, suhunya microcontroller. Di sini bukan berniat menggurui, tapi saya ingin berbagi apa yang saya tahu, mengolah kemampuan, belajar berani bicara di publik, walaupun cuma berani online. Buah pepaya dibawa ke toko, buah salak diangkut bemo, izinkan saya membuat tutorial Arduino. Moga kelak kita berjodoh. Ahai. Terkhusus untuk pemula atau yang baru mau belajar Arduino, dalam video ini kita akan bereksperimen membuat simulasi lampu LED dengan beberapa logik dan sedikit fitur tambahan. Saya akan sharing semuanya tanpa skip sedikit pun prosesnya. Jangan lupa cek deskripsi untuk tambahan, karena mungkin ada file yang harus di-download atau spesifikasi barang yang harus dimiliki dan lain sebagainya. Sekarang, tentunya kita akan bahas hardware dan softwarenya. Lanjut ke judul pertama. Sebelum ke software, kita siapkan dulu hardwarenya. Tentunya bukan panci ataupun kompor. Perangkat yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah komputer atau laptop, bisa menggunakan OS Windows, Linux, atau Mac OS. Nah, jika sudah ada PC-nya atau laptopnya, siapkan juga alat dan bahan komponennya. 1. Arduino Uno R3. Ya, harganya kurang lebih Rp50.000. Bisa dicek di market online. 2. Kabel USB Type E ke Type B. Ketiga, breadboard. 4. LED 5 mm atau 3 mm dengan LED 2 kaki warna bebas. Kelima, kabel jumper male to male. 6. Resistor 220 ohm, 1 kilo dan 10 kilo. Membeli resistor yang setengah watt. 7. Push button. Arduino Uno adalah papan microcontroller yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan proyek elektronik. Dapat diprogram dengan bahasa pemrograman Arduino dan IDE. Arduino ini dapat dihubungkan ke komputer dengan kabel USB ini untuk berkomunikasi dengan perangkat lunak. Dengan rancangan program yang kita buat, Arduino akan menyalakan LED sesuai perintahnya, atau juga Arduino menerima sinyal input dari push button, lalu akan menyalakan LED sesuai program perintahnya yang kita buat nanti. Arduino disebut MCU, Microcontroller Unit, karena nanti kita bisa menghubungkan Arduino dengan berbagai macam modul untuk mengontrol suhu, mendeteksi benda, membaca waktu, mengonkan relay, dan banyak lagi sensor-sensor lainnya. Kenapa bisa terhubung? Karena Arduino memiliki pin yang bisa digunakan untuk input dan output. Misal kita memiliki modul LCD, tinggal hubungkan pin LCD ke pin Arduino, siapin logiknya, bikin programnya, dan upload ke Arduino-nya. Maka setelah selesai, layar LCD akan menyala dan muncul tulisan sesuai yang kita buat. Yang pertama, untuk membuat sebuah program, kita menggunakan software Arduino IDE. Arduino IDE adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memprogram dan mengunggah kode ke papan Arduino. Kenapa Arduino IDE? Karena beberapa fitur yang dimiliki dapat memudahkan pengguna dalam mengembangkan proyek. Di antaranya, memiliki antarmuka grafis yang sederhana dan mudah digunakan. Tersedia library dan contoh-contoh programnya. Penulisan kodenya menggunakan bahasa C atau C++.
Jika terjadi kesalahan sintak, akan ada pesan untuk mempermudah memperbaiki kodenya. Dan software ini mendukung berbagai jenis microcontroller yang kompatibel dengan bahasa pemrograman Arduino. Langsung aja kita ambil Arduino dan kabel USB-nya, kita sambungkan keduanya ke komputer atau laptop. Jika sudah benar, maka Arduino akan terhubung dengan komputer ditandai dengan LED kecil merah yang menyala di boardnya. Kalau sudah terinstall, buka aplikasi Arduino IDE-nya. Di sini saya menggunakan Arduino versi 1819. Yang belum punya software Arduino IDE-nya dapat di-download di situs resminya. Cek link deskripsi. Selanjutnya pastikan Arduino masih terhubung ke PC. Lalu buka komputer manajemen untuk ngecek port COM Arduino kita, pilih device manager, klik port COM. Di sini Arduino kita akan terbaca pada COM yang ditentukan otomatis oleh PC. Nah, di sini Arduino saya ada di COM 10. Untuk nomor port tiap komputer itu berbeda-beda. Jika Arduino tidak terbaca, Anda dapat mencoba hal-hal berikut. 1. Menggunakan port USB lain di komputer. Coba pindah-pindah aja kabel USB-nya. Pastikan LED menyala pada board Arduino. Selanjutnya, lepaskan kabel-kabel jumper jika Anda sudah menghubungkannya. Terutama pin 13 pada Arduino, jangan dulu dihubungkan ke modul lain. Langkah keempat, jika masih belum bisa, kemungkinan USB drivernya belum terinstall. Download dulu USB drivernya dan install. Cek deskripsi untuk download USB drivernya. Pada umumnya, saat kita menginstal program Arduino IDE-nya, sudah termasuk installer driver USB Arduino-nya sehingga bisa langsung terdeteksi dengan syarat hardware-nya tidak ada yang rusak. Langkah terakhir adalah memastikan kabel USB-nya tidak rusak. Coba ganti kabelnya. Pastikan kembali papan Arduino Anda tidak ada masalah. Oke, cukup segitu cara pengecekannya. Lanjut. Kita buka kembali Arduino-nya. Klik Tools, lalu pilih Port, geser kanan, lalu tentukan COM yang sesuai yang terbaca pada Device Manager. Langkah berikutnya, pilih board atau jenis Arduino-nya. Kenapa harus dipilih? Karena jenis Arduino itu banyak. Ada Nano, Arduino Mini, Arduino Mega, dan lain-lain. Banyak sekali di sini. Di sini kita menggunakan Arduino Uno. Pada menu Tools, pilih Board, Arduino APR Board, pilih Arduino Uno. Itulah settingan dasarnya. Arduino Uno dan IDE-nya siap kita gunakan. Pertama kali kita coba tes dulu apakah Arduino IDE bisa melakukan proses upload ke Arduino Uno kita. Maksud dari upload adalah mentransfer atau mengisi program yang kita buat di IDE kemudian dipindahkan ke Arduino Uno-nya. Di sini pada menu File, pilih Example. Nah, banyak sekali contoh yang sudah disediakan. Kita coba yang basic, lalu klik link. Di layar akan muncul program atau disebut source code. Ini yang suka orang-orang bilang ngoding. Maksudnya adalah membuat kode program. Seperti inilah nanti kita membuat programnya. Sebelum mempelajari cara membuat kodenya, kita coba dulu programnya yang sudah ada. Upload ke Arduino Uno. Klik toolbar Upload. Tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sukses, maka pada bagian bawah Arduino IDE muncul pesan Done Uploading. Kita cek boardnya, terlihat LED kuning berkedip. Artinya kita sudah berhasil memprogram Arduino-nya. Selamat dan semangat terus. Oke, setelah melakukan praktek yang pertama tadi, kita akan bahas kode programnya dan kita tuliskan ulang di layar baru. Langsung saja ke menu bar, pilih File, klik New, atau bisa juga langsung menggunakan Ctrl+N. Jangan menutup program example-nya ya. Kita baca keterangannya di sini. Blink, itu artinya berkedip. Tentunya bukan Blink yang anggotanya unyu-unyu itu ya, itu grup musik. Jadi program ini menyalakan LED selama 1 detik.
lalu mati selama 1 detik berulang kali, terus menerus. Ini nih enaknya main microcontroller pakai Arduino, banyak sampelnya dikasih keterangan pula. Kebanyakan Arduino memiliki LED terpasang yang dapat Anda kendalikan. Di Uno, Mega, dan Zero itu terpasang ke pin digital 13. Pada MKR 1000, pada pin 6. LED built-in diatur ke pin LED yang independen. Independen itu apa ya? Merdeka. Pin LED yang merdeka. Oh ya, pin LED yang berdiri sendiri, terlepas dari papan mana yang digunakan. Jadi begini, LED built-in itu merupakan konstanta yang sudah disediakan Arduino. Kita tinggal panggil namanya saja, itu sudah bisa kita gunakan untuk menyalakan pin 13 pada Arduino. Oke, yang ini skip aja. Di sini ada void setup dan void loop. Void setup adalah langkah pertama dalam mengeksekusi setiap program. Jadi void setup itu wajib adanya. Apa sih fungsinya? Void setup digunakan untuk melakukan pengaturan awal program, seperti inisialisasi dan menetapkan nilai awalnya. Sama halnya kita misal kerja di pabrik. Di program dulu nih, diketik namanya sama HRD. Namanya siapa, nantinya ditempatkan di mana dan suruh kerja apa. Di sini tertulis pin mode. Ini merupakan fungsi untuk mengatur mode dari pinnya Arduino. Sebagai input kah atau output kah? Ini tadi sudah jelaskan. LED built-in itu berada di pin 13 Arduino Uno. Jadi kita pun di pabrik akan diberikan nomor pin, bisa dibilang NIC lah. NIK. Terus ditentukan kerjanya sebagai apa. Misal, nama kita LED built-in, dijadikan sebagai output. Bagian gudang mungkin ya. Cara kerjanya bagaimana? Nah, disinilah peran void loop. Fungsi void loop digunakan untuk melakukan pengulangan secara berurutan. Jadi program yang kita rancang akan berulang terus-menerus. Beginilah nasib karyawan, diperintah terus, udah beres disuruh kerja lagi, beres kerja lagi, terus aja gitu. Wah. Kalau setup itu semacam HRD, kalau si loop ini mungkin pengatur pekerjanya, kali atasan kita lah gitu, mungkin manajer. Digital read, fungsi yang digunakan untuk menuliskan sebuah nilai atau perintah kepada pin Arduino-nya. Atau si LED built-in ini nih, high atau low. High berarti perintah on dan low perintah off. Si digital read ini sebenarnya karyawan juga, tapi udah dipilih jadi juru tulis untuk menyampaikan perintah dari atasan. Woi, LED built-in, nomor NIC 13, nyalain lampu. Nah, begitu. Langsung siap gerak ikut perintahnya. LED built-in pun menyala. Gimana sampai di sini, paham kan logikanya? Inilah kalau mau jadi programmer, harus sering-sering asah logika, jangan kayak lagu. Cinta ini kadang tak ada logika. Yuk lanjut ke tahap berikutnya, kita tuliskan ulang programnya dan kita akan ganti nama dan pinnya. Dan sedikit kita rubah perintahnya. Oke, kita ke layar baru. Jangan di-maximize. Kita tampilkan keduanya. Sebelum void setup, kita deklarasikan dulu tipe datanya. Kalau tadi LED built-in tidak dituliskan, karena apa? Memang itu sudah disediakan oleh Arduino-nya. Kita gunakan saja tipe data integer. Integer digunakan untuk menyimpan angka tanpa pecahan, baik bilangan positif maupun negatif. Cara menuliskannya int. Ini sudah ditentukan sebagai parameter fungsi. Ya, sudah ditentukan dalam parameter fungsi. Dalam bahasa pemrogramannya, bahasa pemrograman Arduino menggunakan bahasa C.
Selain integer, ada banyak bahasa program, float, boolean, dan banyak lagi nanti ke depan yang kita bahas. Lanjut lagi, kalau tadi namanya let bullet in, sekarang kita kasih nama lampu bohlam. Lalu tentukan pinnya, berapa nih nicknya. Kita coba di pin 12. Setelah mendeklarasikan atau mendaftarkan namanya, kita akan atur pada void setup. Pin mode lampu bohlam sebagai output. Lalu di void log, kita tuliskan digital write lampu bohlam high. Tapi nilainya yang 1 detik ini, sekarang kita coba ganti 3 detik. Tuliskan 3000. Ini pakainya milisecond, jadi 1000 milisecond sama dengan 1 detik. Kita gunakan 3 detik biar ketahuan perbedaannya. Lampu bohlam menyala 3 detik, lalu kita kasih perintah lagi, matikan selama 3 detik. Bebas ya, mau nyoba berapa detik, tinggal kalkulasikan saja. Mau per 10 detik pun bebas, biar kelihatan. Oh ya, di sini ada keterangan high is the voltage level. Maksudnya, kondisi high itu berarti pinnya akan mengeluarkan voltase. Kalau di rumah ada tester, cek aja di pin yang sudah kita deklarasikan buat bohlamnya, yaitu di pin 12. Saat kondisi high, seharusnya pinnya mengeluarkan voltase 5 volt, saat low terdeteksi 0 volt. Lanjut ke program yang kita buat. Sekarang kita upload ke Arduino-nya. Klik upload, tunggu proses compile. Done compiling. Proses upload. Done uploading. Nah, sudah selesai. Lihat di board Arduino-nya. Program yang sebelumnya mengedipkan LED di sini sekarang sudah tidak berkedip. Artinya Arduino-nya sudah terprogram dengan yang kita buat. Sekarang kita rakit dulu LED-nya. Sebelumnya agar aman, kita cabut dulu USB-nya. Saat perakitan Arduino dalam kondisi mati, khawatir terjadi konslet, salah memasukkan plus minus. Jadi setelah rangkai kita cek lagi, udah benar belum. Oke, selesai. Kita colokkan lagi kabel USB-nya dan lihat LED menyala. Kita hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Program kita berhasil dijalankan dan sesuai dengan yang kita inginkan. Cukup sampai sini dulu. Di video selanjutnya kita akan membahas pin input dengan menggunakan tombol dan sensor. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi yang baru banget pengen tahu Arduino. Dan juga semoga manfaat buat saya, karena dengan berulang-ulang memberikan penjelasan, terkadang saya juga mendapatkan hal baru, pelajaran baru yang tiba-tiba muncul. Mohon maaf jika ada salah kata, baik datangnya dari Allah, yang jelek itu karena kesalahan saya sendiri. Semangat terus semuanya, kita sama-sama belajar untuk pengembangan berikutnya. Salam hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.